Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Motivasi dalam Belajar. Di mana yang beranggotakan Muhammad Hafiz Ananda dengan NIM 23053138 dan Desvia Anggini dengan NIM 23022051. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu proses psikologis yang menggerakkan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam rangka mencapai tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Motivasi berfungsi untuk penggerak yang memicu, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam konteks ini, motivasi dapat dipahami sebagai kombinasi dari dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan dan tindakan individu. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya adalah keinginan untuk belajar sesuatu yang baru karena rasa ingin tahu dari dalam diri seseorang atau kepuasan pribadi. Yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari faktor luar, contohnya seperti mendapatkan hadiah jika mengerjakan sesuatu. Selanjutnya ada motivasi sosial. Ini berkaitan dengan keinginan untuk berinteraksi dan diterima oleh orang lain. Contohnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau komunitas. Yang selanjutnya ada motivasi prestasi. Jenis motivasi ini berfokus pada pencapaian dan keberhasilan. Individu yang termotivasi oleh prestasi cenderung menetapkan tujuan tinggi dan berusaha untuk mencapainya. Yang selanjutnya ada motivasi efektif. Ini berkaitan dengan emosi dan perasaan. Misalnya seseorang mungkin termotivasi untuk melakukan sesuatu karena merasa bahagia atau puas saat melakukannya. Yang terakhir adalah motivasi tugas. Ini berhubungan dengan keinginan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Individu memiliki motivasi tugas biasanya fokus pada penyelesaian dan kualitas hasil kerja. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kebutuhan dasar. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, individu memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada minat dan passion, ketertarikan atau kecintaan terhadap sesuatu aktivitas dapat meningkatkan motivasi. Yang selanjutnya ada tujuan pribadi, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan motivasi. Yang selanjutnya ada kepercayaan diri. Rasa percaya diri dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu misalnya saja dari lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, rekan kerja dapat mempengaruhi motivasi. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat meningkatkan semangat dan motivasi individu. Yang ketiga adalah faktor situasional. Misalnya ada kondisi eksternal. Faktor ini seperti tekanan waktu, sumber daya yang tersedia, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi motivasi. Misalnya saja situasi yang menuntut dapat meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah teori motivasi. Teori dua faktor Herzberg. Menurut teori ini ada faktor yang memuaskan motivator dan faktor-faktor yang tidak memuaskan. Teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan individu terhadap hasil usaha mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik, guru menggunakan beberapa tepuk tangan seperti tepuk jari, tepuk semangat, dan tepuk konsentrasi. Juga menggunakan ice breaking untuk menghilangkan kebosanan saat pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Menggunakan pembelajaran PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Aktivitas pembelajaran yang memuat fase-fase kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan masalah autentik dan memfasilitasi penyelidikan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan metode pembelajaran yang variatif, diantaranya diskusi. Dengan berdiskusi, peserta didik akan berkolaborasi dengan teman sebayanya, berkomunikasi, menyampaikan ide pendapatnya kepada teman untuk menyelesaikan masalah.
Dan yang terakhir adalah menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK, Technological Pedagogical and Content Knowledge. Penggunaan aplikasi PowerPoint dengan menggunakan media pembelajaran yang terdapat gambar dan video, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan memperhatikan guru saat menjelaskan. Kesimpulannya adalah motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan. Jenisnya meliputi motivasi intrinsik, ekstrinsik, sosial, prestasi, efektif, dan fungsi. Faktor yang mempengaruhinya berasal dari dalam diri, lingkungan sekitar, maupun situasi tertentu. Pendidik dapat meningkatkan motivasi belajar melalui teknik penguatan semangat, mode pembelajaran berbasis masalah, metode yang variatif, serta media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Sekian materi dari kelompok kami. Ada kritik dan saran serta penambahan materi dari teman-teman semuanya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.